Kita masuk ke pengajian ya yang di YouTube. Reaksinya udah, kita masuk ke pengajian. Kita bersugi dulu. Doanya udah tadi. Kita bersugi dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa udah sampai mana kita bahas kemarin? Masih faslul awal ya. Ada hak-hak hukukuz zaujati ya, hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Wahia husnul isyrah, baik pergaulan, wa mu'natuz zaujati wa mahruha, belanja si istri dan juga maharnya, wa qismu, bagian di dalam warisnya, wa ta'lim, dan mengajarinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pengibadahan. Ya, mengajarinya apa sesuatu yang berhubungan dengan pengibadahan daripada segala fardu-fardu ibadah. Oke. Dan sunnah-sunnahnya ibadah, sekalipun bukan ibadah yang sunan muakkad. Selanjutnya bab-bab haid, tentang bagaimana memelihara haid ya, itu juga harus diajarkan. Dan mengajarkan hal-hal yang mewajibkan taat pada sesuatu yang bukan maksiat. Artinya wajib taat kepada suami di atas apapun yang dimaukan oleh suami, di luar segala sesuatu yang sifatnya maksiat. Oke. Kita masuk kepada penjelasan yang pertama. Apa tadi? Menggauli istri secara baik. Nah, mana dia? Bagaimana arti menggauli istri dengan secara baik? Ini Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka istri secara patut. Nah, maksudnya bagaimana? Benar. Oke, ada pertanyaan satu dari Bang Mogi. Bang, benar gak mahar diberikan ketika nikah? Kalau itu berarti punya istri, gak boleh buat yang lain. Benar. Harta istri yang gak boleh diganggu gugat oleh suami hanyalah mahar. Ketika kita udah ngasih mahar, kalau misalnya dek, abang butuh modal dek, abang mau jual aja mahar itu, maka istri boleh memilih antara menjual dan tidak, karena itu hartanya istri. Ingat, bukan harta mertua. Jangan nanti maharnya istri dikuasakan, bang, aku punya mahar, kita pakai ke modal abang ya. Tapi mertua nggak ngasih, emak aku nggak ngasih, apa urusan? Kagak ada urusan, jual aja, nggak masalah, nggak akan durhaka lo. Nggak akan durhaka lo, jual aja demi suami lo, nggak apa-apa. Ya, ingat, mahar itu bukan harta mertua. Mahar itu harta istri yang diijabkan. Misalnya, mahar itu di mana tinjauan? Selama istri ikhlas ya. Benar, selama istri ikhlas. Nah, tinjauan mahar itu ketika dalam ijab. Aku terima nikahnya si ini bin si ini dengan mahar apa? 2 hektar tanah misalnya. 2 hektar tanah, emas 2 kilo. Sama ini yang diucapkan itu menjadi harta wajib kepada dirinya, kecuali ingkana li talwish. Nah, kalau talwish boleh guys. Tahu nggak talwish gimana? Talwish itu untuk agar tidak malu. Misalnya contoh gini, kita cuma bawa mahar cuma 2 butir beras. Enggak, kita cuma bawa mahar 2 gram, kita sebut 2 kilo. Boleh nggak? Boleh. Dengan niat apa talwish? Niat apa? Niat untuk memalingkan, bukan maksud yang sebenarnya. Jadi tinjauannya kasat. Kalau kita mengkasatkan emang segitu maharnya, maka wajib ditunaikan. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu menjadi hak istri. Ketika itu menjadi hak istri, kemudian kalau seandainya kita menikah, setelah itu kita punya beban keluarga, kita nggak boleh merebut maharnya istri. Kalau kita merebut maharnya istri dan menjualnya secara istri enggak tahu, maka hukumnya nyolong, nyuri loh. Hukumnya nyolong, dosa loh. Ya. Kalau kalian jual itu mahar, nyolong itu namanya, harus minta izin. Tapi di luar semua itu, nah ini Bang Mogi ini harus diingat. Di luar semua itu harta suami. Bang, istri aku direktur, dia gajinya 40 juta, sedangkan aku cuma ojol bang, gaji aku 2 juta. Semua harta istri adalah harta suami. Kapanpun boleh diambil, kapanpun boleh dipergunakan, tanpa harus minta izin. Karena hakikat daripada pernikahan seperti itu.
Harta istri adalah harta suami. Dan harta suami, istri harus minta izin. Karena terwujudnya al-rijalu qawwamu 'ala nisa. Arti ar-rijalu adalah qawwamu 'ala nisa. Artinya apa? Dalam keluarga wajibnya adanya pemimpin, enggak boleh serampangan. Maka pemimpin itu dipatuhi dan dimintakan. Karena hakikat daripada pemimpin. Contohnya dalam bab cerai saja. Coba kita meninjau daripada bab cerai. Si suami punya 3 SP. Surat peringatan apa? Talak 1, talak 2, talak 3. Si istri enggak punya. Di mana si istri apabila kemudian dia mau fasah, meminta talak, dia harus datang kepada walinya, kepada abangnya. Dia datang kepada abangku, aku ingin berpisah dengan suamiku. Maka kalau si abangnya, si walinya datang dan memisahkan pernikahan antara adik dan memisahkan antara adiknya dengan Anda, maka terkena pasal talak 3. Ya, langsung kena pasal talak 3. Maksudnya gimana, Bang? Ya itulah hak pemimpin, di mana pemimpin ini berhak ya, bos direktur berhak ngasih SP. Ya, bos direktur berhak ngasih SP. Apa itu berhak ngasih SP? Ini SP1 kamu kesalahan, ini SP2, ini SP3 pecat. Di mana daripada anak buah nggak mungkin pecat bos, ngasih SP ke bos nggak mungkin. Akan tetapi dimintakan surat rujukan ataupun surat proposal permohonan undur diri. Artinya si wali tadi adalah surat permohonan undur diri. Jadi terwujudlah hukum yang namanya pemimpin dan juga bawahan. Di mana si istri ini dibimbing oleh suami. Nah, bukan uang istri ya, uang istri, uang suami. Itu uang istri juga itu benar. Apa? Ngomong apa? Bukan uang istri ya. Bukan uang istri ya, uang istri, uang suami itu uang istri, itu juga benar apa salah? Itu kaedah duniawi, bukan kaedah Islam. Ya. Karena dulu minimnya di era Rasulullah itu sang suami itu minim yang zalim, guys. Ingat ya, di era Rasulullah, saat Rasulullah masih hidup, orang-orang yang menikah itu minim yang zalim. Jangan samakan kayak sekarang. Dulu di era Rasulullah itu, misalnya para sahabat Rasulullah itu, ketika dia beristri dia adil, sekalipun istrinya ada 4, ada 3 itu adil. Arti adil bagaimana? Dan si istri juga merasa mendapati keadilan daripada suaminya. Maksudnya gimana? Memang apa yang dicarikan oleh istri, misalnya si istri dan suami sama-sama berdagang, maka setiap harta istri adalah harta suami. Tapi si suami juga enggak zalim. Contoh gini, si istri dapat 40 juta, suami dapat 2 juta. Berarti semua harta suami. Berarti berapa harta suami? 42 juta. Dia pakai buat apa? Buat ngedugem. Dia pakai buat apa? Buat beli ini joran pancing. Sekalipun boleh ya beli joran pancing. Dia poya-poya itu harta. Si suami itu poya-poya itu harta. Dulu gak ada yang kayak gitu. Nah ini Bang Mogi ini sering beli joran pancing ya Bang Mogi ya. uang suami, uang istri sama uang suami istri bagi 2. Benar itu kaedah dunia sekarang. Tapi kalau kita meninjau hukum Islam, di mana nggak suka mancing, oke. Iya nggak suka mancing, tapi suka mancing keributan sama istri ya, iya juga ya. Ya nggak usah bohong lo Bang Mogi, ya nggak, sering mancing istri buat ribut aja, ya. Ada aja salahnya. Apa mancing ribut? Itu anduk udah dibilangin digantung, malah taruh di atas kasur. Makan tuh, kena pancingan amarah kan? Aduh, kena pancingan amarah tuh Bang Mogi ya. Tawa Bang Mogi. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi hakikatnya, jadi kalau kalian punya istri ya, dia bilang, abang ngapain aja? Abang cuma tukang parkir. Allah itu ya, Allah itu sadar diri ya. Allah itu cuma tukang parkir. Lo sadar diri. Gua kerja direktur, gua gaji 60 juta. Lo sadar diri lo tukang parkir. Nggak usah takut guys, ambil aja uang di dompet dia, harta kalian itu. Ambil aja. Bang, mana uang 1 juta aku? Udah gua beli mata pancing, gua beli joran. Kalau nyolong, lu lapor ke polisi. Lu lapor ke polisi, suami nyolong harta istri. Coba ketawa nggak polisi? Ngakak tuh polisi ya. Atau lu ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku zalim. Kenapa zalim dia? Saya capek kerja Rasulullah.
Emang gaji lu berapa? Gaji gue 50 juta Rasulullah. Terus suami gue beli joran pancing 2 juta. Ya kenapa? Ya, memang harta suami. Jadi kalian nikah buat ngapain? Nikah itu mempersatukan dua orang yang tidak bersatu. Ketika udah bersatu, satu pemikiran, satu pemahaman. Maka ketika dua-duanya telah ada, maka diwajibkan adanya satu pemimpin dan ada bawahan di bawahnya, yaitu anak, suami, adanya anak dan istri. Langsung benar ini cara jawab. Lu juga siapa suruh nikah sama tukang parkir lo? Kenapa lu nikah sama tukang parkir? Siap ini lu bagain harta lo? Kagak ada. Nah ini dengarnya enak nih, tapi realitanya wah panjang kali lebar. Ya mau kayak mana orang nggak nuntut ilmu agama? Dulu sulit untuk istri itu dolim, dulu ya di era Rasulullah. Dan sulit untuk suami itu dolim. Jadi ibaratnya harta daripada suami itu harta bersama. Tapi istri nggak lupa untuk meminta izin. Pak, aku misalnya ibu saya puji ibu saya. Ibu saya walaupun berapa rupiah pun, sekalipun uang bapak, slip gaji bapak dipegang oleh ibu saya ya. Sekalipun slip gaji itu dipegang mama saya, uang bapak saya itu sama emak saya, bapak saya aja mau beli rokok. Aduh ingat almarhum bapak. Bapak saya aja mau beli rokok takut-takutan tuh sama bini ya, takut sama emak masih beli. Mak, apa? Nanti kalau ke pasar beliin rokok Samsu ya, dulu kan suka Samsu ya saya. Samsu ya. Rokok aja terus. Kalau malah batuk. Kata emak saya ngakak ketawa. Merunduk ya kan. Tapi tetap dibelikan karena emak saya adalah seorang yang menuntut ilmu agama dan paham apa yang dipahami oleh emak bahwa ya ini harta suami. Apapun yang dia mau wajib diturutin. Sekalipun itu bukan apa jikalau bukan di ranah maksiat. Oke. Nah, dan emak saya sekalipun pegang slip gaji bapak saya, apapun diceritain. Pak, ini uangnya udah pakai ke arisan. Cuma lucunya gini, guys. Uangnya udah dipakai baru minta izin. Ini nih yang capek nih. Bang Mogi gimana istrinya? Sering gak kayak gitu? Ya, minta maaf lebih baik daripada minta izin, bener gak? Bener gak nih? Hah? Bener gak? Soal istri itu keseringan minta maaf daripada minta izin, bener gak? Betul. Pak, apa? Izin ya, saya udah pakai uang berapa 500.000. Saya ke mall, tiba-tiba ngelihat ada lipstick baru dari Maybelline New York, itu bagus banget itu. Kebeli deh, maafin adik ya. Enggak. Apa namanya tuh? Nggak ada tuh yang namanya minta izin dulu bang, minta izin ya beli lipstick. Karena tahu suaminya bakal ngomong, apaan lipstick? Itu udah segudang itu. Coba kamu buka lemari deh, coba kamu lihat meja rias deh. Itu udah segudang. Lipstick apa lagi? Nah daripada dengerin itu, ya udahlah beli aja dulu, jajan aja dulu. Bang, adik minta izin ya. Apa? Minta izin beli lipstick. Ya kan lipsticknya udah banyak. Ya udahlah maaf, udah kebeli. Kebiasaan lo. Kebiasaan lo. Nah kalau suami coba dibalik. Hah? Mah apa? Ayah izin pakai uang ya. Kan kita sesama keluarga itu harus saling transparan ya. Oke. Minta izin apa ya? Ya minta izin uangnya udah ayah pakai. Buat apa? Beli joran pancing 2 juta. Itu ceramahnya bukan 3 jam, 3 hari. 3 hari diceramahin kalian 3 hari. 3 tahun masih diungkit. Begitu malam Jumat ya. Mah, apa? Ayo. Sano sama joran pancing no.
Ma, ayo. Apa? Ngantuk gue. Ayo. Apanya ayo? Ah, itu lam Jumat ini. Tuh sano majoran pancing 2 juta tuh. Tuh sama joran pancing. Ya. Tuh lu sama joran pancing tuh. Lu kaitin, lu kail tuh. Gitu ya guys ya. Heran sama cewek ngapain beli lipstick. Coba habis dipakai dihapus. Bener, kurang kerjaan lah kaum wanita noh. Pakai hapus. Lihat kami nggak ada. Aman. Istri bilang nggak punya baju, padahal lemari 4 biji udah penuh. Benar. Memang mirip adik gue zaman ini. Siapa ini Bang hampir mualaf? Ya, benar, mantap. Nah, itu ujung-ujungnya emang kayak gitu semua. Emang kayak gitu semua. Ya. Tapi ingat kan ada babnya, Dek. Auto tidur di luar kamar nggak boleh, Kak Devi, kan aku udah bilang. Hak itu wajib dipenuhi. Tadi baru siap kita ngaji. Hak dipenuhi, menggauli. Arti menggauli itu kayak gimana ya? Kayak apa? Kebutuhan istri wajib dipenuhi sekalipun nggak ada goyangnya, paham nggak? Nggak ada goyangnya. Dek, abang capek, siap nguli, siap ngecor. Tapi bang, adik pengen, ya udah nih ya, sup, buka sarung, udah selesai urusan adik lah, urusan adik aja itu. Udah. Ya. Tapi bang nggak enak, ya udah, mohon maaf, pinggang abang sakit, udah selesai. Atau selanjutnya si istri, Dek, malam Jumat ini, udah sano majoran pancing. Tapi tetap pikirin laknat Allah, ya udah daripada dilaknat. Ya udah, gua nggak mau lihat atas muka lo. Arti apa itu nusyud? Ingkar kepada suah. Kok kayak gini kuning ya? Coba lah yang putih aja lah. Push lo. Gini aja. Kok kayak gini bagus nggak? Nah, gini aja deh. Tapi ini silau guys. Malah. Nah. Gini aja deh. Oke, kita lanjut lagi. Ya, temen. Kita lanjut lagi ngajinya. Suamiku pernah marah, katanya bangunin tengah malam, malah aku sikut katanya, tapi akunya nggak ngeh. Ngigo, kakak ngigo, ya. Lagi ngeluapin emosi ya, kemimpi suami ngegoda kasir Indomaret, disikut, tepak, suaminya di samping. Dosa lo, minta maaf Kak Devi, minta maaf. Kak Devi minta maaf tuh, minta maaf. Oke, kita lanjut lagi. Tahajud kali. HP-nya yang tahajud, oi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Allah berfirman, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang. Itu Al-Baqarah 228 ya. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai tingkatan kelebihan daripada istrinya. Mengenai masalah keseimbangan antara hak suami dan istri, ukurannya dengan penilaian yang baik di masyarakat dipandang baik menurut syara. Nah, jadi tinjauannya itu gini. Yang dinamakan baik untuk suami istri itu tinjauannya apa sih, Bang? Nah, tinjauan yang baik itu ditinjau daripada baik dalam kemasyarakatan dan baik secara syara. Mana contoh? Ini mengajarkan kita untuk memelihara nama baik suami, ya, dan memelihara nama baik istri. Kalau lu punya istri yang ustazah, lu jangan kayak Dajjal. Jazakallah Bang Solme. Ya. Paham maksud saya? Kalian punya istri, dapat kebetulan istri yang ustazah. Kalian jangan merusak nama baik istri. Contoh, lu genit-genitan sama wawak sayur lo, genitan sama Bu RT lo, itu enggak boleh. Atau sebaliknya. Apa sebaliknya? Si istri punya suami yang ustad, lu wajib jaga nama baik. Nggak usah buka aurat lo, nggak usah seksi-seksian lo, kagak perlu lo. Desta. Bener.
Bener. Bener. Desta, tapi Desta keren. Dia lebih baik meninggalkan istrinya daripada nama baik istrinya rusak ya. Desta. Bener Bang Filza, Desta. Bener. Desta ya, bener. Iya. Walaupun kita tolak dalam nggak sadar lagi tidur dosa juga kah? Kalau nggak sadar kan nggak apa-apa, itu masuk ke hukum lupa. Karena gini, yang dinamakan lafal yang muhtam ya. Bang Daman jangan belain kaumnya lah, Kak Fatona. Bukan. Ampun Bang Desta. Ampun ya. Kagak ada maksud apa-apa Bang Desta. Desta sudah mengerti. Gini. Kita tolak dalam gak sadar gini. Ya, definisi kalam ya. Kalamu huwa lafdul mufidu bil wada'i. Yang namanya kalam yang dikatakan kalam yang sengaja, yaitu kalau ada kasat dan berkeinginan mengeluarkan kata. Kalau kita ngigo, aku talak engkau 3. 3 kau talak. 3 pokoknya 3 kau talak. Itu apakah jatuh talak? Tidak, karena ngigo. Atau kita gak sadar. Udahlah bang, gak usah, gak mau. Udah sane tuh makin nelpot Mio sane udah gua tidur ngantuk gue. Nggak apa-apa, dimaafkan ya, dibolehkan, karena definisi tidur itu definisi tidak sadar. Tapi dalam hak sama. Apa dikatakan tadi? Ini kan kita melihat ya, keseimbangan hak di antara suami istri itu sama. Itu bahkan ada ayatnya. Keseimbangan hak ya, ini lihat nih. Nah, dan para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Tapi para suami punya tingkatan kelebihan. Nah, arti tingkatan gini. Suami memiliki yang namanya tingkatan kelebihan. Itu dalam maksud, tahu nggak apa maksud apa? Dalam maksud bahwa suami berhak untuk mengatur. Sekarang gini, ada 6 anak sama 1 istri 1 suami. Nggak ada pemimpin, nggak ada yang didengarkan. Maka semua amburadul, semua akan mengikuti keinginan masing-masing. Tidak ada yang menjadi kepala yang mengatur ini baik, ini buruk, harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi jangan salah, di mana karyawan boleh menggugat kepala. Arti menggugat kepala, boleh mengatur kepala jikalau kepalanya salah. Mendukung dakwahmu, mantap. H24, apa nih H24? Thank you, mantap, keren. Tepuk tangan. Gitu. Maka dibutuhkannya yang namanya kepala keluarga, sang pengatur di dalam keluarga, agar jelas aturan. Walaupun kebalik, pertanyaan saya, sekarang yang ngatur istri apa suami? Coba jujur loh. Coba jawab. Dalam case keluarga kalian yang ngatur siapa? Suami, istri, siapa? Kebanyakan istri. Coba yang ngatur istri kan. Itu dia. Itu yang jadi masalah. Yang seharusnya kepala keluarganya suami, malah istri yang jadi kepala keluarga nih. Apa suami, Dek, apa? Bang boleh nggak minta uang? Buat apa? Padahal gaji dia capek. Biar oten gua yang urus. Wis, mantap. Fokus ke kajian. Mantap, ajar bang. Ya. Sekarang gini, Dek, boleh nggak abang minta uang? Buat apa beli kopi itu? Beli kopi aja suami harus menyedihkan diri minta uang ke istri ya. Yang capeknya itu gini, kalau ada uang yang kepake dia beli baju ya. Dek, mana uang kemarin 500? Maaf bang, Ade nggak ada baju, mau pergi ke kondangan no. Begitu kita buka lemari ya, ini apa namanya? Sapu? Ini apa lagi namanya? Ini apa nyapel? Nah ini apa ini ubin? Nah lu kira ini apa ini pohon kaktus? Lu mau bilang apa ini? Ini biawak. Lu mau bilang apa ini komodo? Ini apa? Ini bukan pakaian. Ya maaf bang, maaf aja lo. Maaf aja lo. Kalau gua aja mau beli rokok, gua aduh capek gua, ada istri bagi uang, kasihanilah aku. Dalam hati kita, gaji gua anjir, gua mau beli rokok harus ngemis. Itu yang bikin capek ya, mau beli rokok aja harus ngemis itu. Dah. Itu berbicara tentang hak suami istri. Oke, kita lanjut lagi.
Terus ini dia. Terus dikatakan lagi, sahabat Ibnu Abbas membicarakan pengertian perimbangan. Saya senang berhias untuk istri sebagaimana istri senang berhias untuk saya karena ayat tersebut. Nah, ketika Ibnu Abbas ya, siap Bang H24, bagus, tepuk tangan. Nah, apa yang dikatakan Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut ya, mengambil satu tafsiran daripada ayat tersebut. Arti keseimbangan di situ apa? Arti keseimbangan di situ adalah satu hal yang sama. Apa satu hal yang sama dalam hal gini? Kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas membicarakan pengertian perimbangan. Apa sih arti seimbang dalam ayat tadi? Saya senang berhias untuk istri sebagaimana istri senang berhias untuk saya. Gitu. Jadi ibaratnya ya suami juga kalau seandainya ya sudah terus kapan daman punya istri, itu lama itu, nggak tahu tergantung ininya doang, tergantung apa, tergantung takdir Allah Ta'ala aja gitu doang. Nah gini men, ikhwanul muslim, dikatakan apa? Ibnu Abbas sahabat Nabi mengatakan gini, perimbangan itu kalau istri udah melakukan kebaikan ini, kamu harus berpikir bagaimana cara kamu membalas kebaikan yang udah dia buat. Jadi imbangi. Jadi yang ingin diberitahukan oleh Ibnu Abbas bahwa jangan posisikan istri itu pasangan hidup, dan jangan posisikan suami itu pasangan hidup, teman hidup, jangan. Tapi posisikan dia itu amanah Tuhan. Lo sendiri apa-apa sendiri dulu, sendiri, kemana-mana sendiri lo. Ya, apa yang lo buat itu sendiri lo. Sekarang Allah kasih amanah, Allah mudahkan rezeki lo, Allah kasih lo pasangan, ada yang ngurusin, itu rambut ada yang sisirin, ya, itu baju ada yang lipetin, ada yang gosokin, ya, itu lo mandi kakak sendiri itu. Nah, udah ada yang membersihkan setiap sudut, anjay mabar. Ya. Rasa syukur lu terhadap Tuhan apa? Jaga itu amanah Tuhan. Dari lu gak punya uang, begitu dia masuk keluarga lu, Allah mudahkan, jaga itu amanah. Jadi saat lu ingin berlakukan zalim kepada istri lu, lu mikir, ini amanah Tuhan. Ya Allah, Engkau ridhakah saat aku menzaliminya? Itu pikirin. Jangan pikirin, udahlah bodo amat lah, orang dia durhaka. Jangan tinjau manusianya, tinjau kalau ini adalah amanah Allah. Wow, ini amanah Allah. Oh, kalau aku lakukan gini gimana? Kira-kira setuju nggak istri aku? Kira-kira amanah nggak? Kira-kira dia bisa nerima nggak? Dia bisa gini, dia bisa gitu nggak? Gitu ya. Nah, itu hal yang kemudian harus dibahas, teman-teman. Hal yang harus kemudian dipertimbangkan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang paling penting, si istri melakukan kebaikan karena Allah, karena suami adalah titipan untuknya. Dan sekarang si suami berbuat baik terhadap istri karena istri adalah titipan untuknya. Maka salinglah untuk berbuat baik. Jadi Islam itu simple, hanya mengajarkan hal yang seperti itu untuk kemudian terbangun hak yang sama dan kesetaraan dalam hak gitu guys ya. Nah, suami mempunyai kedudukan menguasai istri, maksudnya adalah kelebihan dalam hak wajibnya istri taat kepada para suami karena mas kawin yang diberikan para suami kepada istri. Nah, secara gininya ya, secara kasarnya ya, kita menikah itu seperti membeli seorang istri gitu, seakan membeli ya. Dimana saat kita memberikan mahar, itu secara tidak langsung kita mendengarkan ikrar daripada si istri, aku siap mengabdi kepadamu karena kamu adalah amanah Tuhan untuk aku. Seakan-akanan seperti itu. Oke. Kita melihat lagi apa yang dijabarkan. Gini. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda pada haji wada, yaitu haji yang terakhir bagi Nabi ketika hari Jum'ah. Haji wada Nabi ya. Setelah beliau memuji dan menyanjung Allah serta memberikan nasihat kepada hadirin, beliau seraya bersabda, ingatlah wahai kaum muslimin, kalian hendaknya memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita. Maksudnya hendaknya kalian menerima wasiatku ini dan mengamalkannya untuk kaum lelaki agar bersikap halus kepada istri karena kebutuhan wanita terhadap orang yang mengurus urusannya. Sekarang gini, Rasulullah ngomong bahwa hai para suami, berikan nasihat yang baik terhadap istrimu karena wanita kuciptakan dan kunikahkan denganmu, di mana dia wajib menuntut hak kepada orang yang mengurusinya.
Di mana suami ketika mengikrarkan janji suci, janji manis, bukan janji caleg ya, janji manis untuk menikah dengan si istri, maka disitulah si suami berhak dan wajib mencukupi orang yang berada dalam zona yuridisnya, orang yang berada dalam zona didikannya. Siapa? Si istri. Maka wajib dipenuhi. Wajib untuk kemudian diajarkan. Paham lu? Gitu. Jangan zolim. Kalau zolim ingat Allah aja. Wah, aku mau zolim ini, ingat Allah. Ini amanah. Lu bisa berbuat zolim kepada istri. Kalau lu berbuat zolim kepada Allah, neraka lo. Rezeki surut. Udah dibilang, kalau suami berlaku zalim ataupun istri berlaku zalim, maka keluarga itu dilaknat. Malaikat rahmat pergi, malaikat istighfar pergi, malaikat yang mendoakan nikmat pergi. Jadi istrinya ribut terus, mau ribut terus, mau loh. Gitu. Lanjut. Mana lagi nih? Selanjutnya lagi. Nah, itu perintah Rasulullah untuk kemudian memberikan nasihat yang baik kepada istri dan berlaku baik dan bersikap halus. Salah satu sikap halus, tahu nggak apa salah satu sikap halus? Dikatakan gini, salah satu sikap halus terhadap istri, teman-teman, yaitu saat dia merepet jangan jawab, karena kalau jawab masalah jadi gede. Jadi udahlah, daripada gede ya udah terima aja lah, dimarahin bini kan. Gitu. Makasih Bang Mulai. Oke. Kita ngaji lagi. Nah gini, cara memberi nasihat itu bagaimana? Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Ini Anissa, ini pukul bukan kayak lu main tinju sama istri ya abang-abangku ya, bukan. Ini kata Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Bahwa ketika kamu memiliki istri, perlakukanlah dia dengan baik. Itu kata Rasulullah. Setelah kemudian apabila kamu khawatir dia nusyus. Arti nusyus gini. Ingat ya, nusyus itu apa? Lihat aja nanti di Google apa-apa aja perkara nusyus. Salah satunya itu pergi keluar rumah tanpa izin suami, itu nusyus. Keluar rumah tanpa izin suami itu nusyus. Nah, apa itu nusyus? Nusyus itu adalah perkara yang membawa murka Allah terhadap keluarga. Makanya dibilang ku anfusakum ahlikum naro, dikatakan. Peliharalah keluargamu daripada neraka, itu kata Allah. Oke? Kalau kalian nusyus, impactnya tau gak apa? Capek kali kita jadi cowok. Kalian nusyut, kalian yang berbuat jahat kepada suami, si suami terzolimi, dan kalian nusyut, yang dilaknat siapa? Rezeki suami. Karena Allah tahu rezeki itu yang akan membuat si istri tersiksa. Yang kena suami ini. Malaikat rahmat pergi, malaikat nikmat pergi, malaikat ghafir pergi dari rumah, gak ada lagi mendoakan kalian. Jadi tujuannya ini apa? Yang istri harus ingat, jangan sampai nusyut. Oh, wajibnya kamu untuk memperingatkan kalau nusyut. Adik kalau pergi keluar rumah besok-besok minta izin, nusyut dipandang oleh Allah. Rezeki abang ditegah, mau adik nggak ada uang beli lipstik nanti mau kayak gitu mau. Oh enggak bang, enggak gitu. Jelas. Selanjutnya apa namanya itu dikhawatirkan nusyut, Dek. Contoh lagi nusyut apa? Enggak mau berhubungan badan, Dek. Malam Jumat nih, Bang pengen banget. Enggak mau. Ayolah, pengen banget. Ayolah. Enggak mau. Enggak dikasih jatah, itu nusyut. Dek, ada yang gak kasih jatah abang, pertama abang bakal stres, nafsu abang gak terpenuhi. Langsung bilang kayak gitu. Dek, begitu ada yang gak kasih, nafsu abang gak terpenuhi, abang stres, nyari rezekinya terganggu, itu satu. Yang kedua, malaikat rahmat pergi dan melaknat tempat tidur ini. Besok rezeki aku akan terhindar, rezeki aku akan Allah tegah karena nusyutmu. Aku dianggap sebagai orang yang tak mampu menasihatimu. Mau loh. Lu jangan minta lipstik lagi, lu jangan minta ini, jangan minta baju baru, jangan minta ini, karena rezeki gua surut. Kenapa? Karena lu nusyut. Karena kamu nusyut, rezeki aku surut. Jadi jangan aku mau bilang apa? Karena kamu nusyut, itu yang akan membuat rezeki aku ditegah oleh Allah. Jadi kamu jangan banyak minta nanti ya. Karena Allah sangat suka yang namanya
keromantisan. Jadi wajib wajibnya kita menjaga itu. Jadi dek, entahlah jatah malam Jumat nih. Udahlah bang, adek kesel sebenarnya bang. Udahlah nih ya. Udah. Setidaknya malaikat rahmat masih mendoakan, malaikat muqarrabin masih mendoakan, semuanya masih berada di sekeliling untuk mendoakan. Dengar tuh. Jadi kalau ada istri yang menolak jatah ya, menolak memberikan jatah, nasihatin. Lo mau rezeki gua ditegah? Ya udah lu nggak usah banyak minta nanti ya, karena lu sendiri yang mau rezeki gua ditegah gitu. Oh iya deh bang, gitu nasihatin. Yang kedua, kalau memang dia terus berlaku seperti itu, pergi keluar rumah tanpa minta izin, terus dia melakukan hal itu, pergi keluar rumah dia nggak minta izin, pergi keluar rumah dia nggak minta izin, ya, terus dia melakukan hal seperti itu, dan kita udah menasihati, enggak mempan, maka nasihat kedua pisah ranjang. Pisah ranjang? Ini jangan salah, pisah ranjang syarat kalau dibuat dalam Fathul Mu'in ya, dibuat dalam Fathul Mu'in ya. Ingat sekali lagi ini gua bilang yang gede nih ya. Dalam Fathul Mu'in nih, dengar nih cewek, dengar lo. Ini agak marah sedikit ya. Kamu cowok saya mewakili deh ya. Ya ikhwah ya. Dengar. Dalam Fathul Mu'in, pisah ranjang yang keluar kamar bukan suami, istri. No. Sekarang siapa yang keluar kamar? Kesel banget gue. Siapa yang keluar kamar di zaman sekarang? Hah? Zaman sekarang siapa yang keluar kamar disuruh tidur sofa siapa? Suami, kan? Apa gua bilang, Cok? Suami sekarang, padahal dalam kitab yang dibahas oleh Rasulullah, pisahkan dia dari kamar. Arti pisahkan dia dari kamar, ya. Pisahkan dia dari kamar. Ya udah dia yang tidur di luar, Dek. Kamu nusyud, kamu udah saya ingatkan, kamu kalau apa-apa minta izin ke saya. Kamu nusyud. Maka aku beri pelajaran kepadamu, kamu tidur di luar. Tidur di luar sana. Di sofa loh. Sekarang kagak ada suami yang tidur di luar. Kita yang ngambek. Kita ngambek nih gara-gara istri nusyud daman dibuang api, biarin. Nah, kita ngambek nih sama sama bini. Yang tidur di sofa siapa? Ini ya. Suka-suka lu Kak Alia, suka-suka lu. Ya. Jadi kan banyak tinjauan para ulama termasuk untuk memberi pelajaran kepada si istri. Kan ini yang jadi pemimpin keluarga siapa? Suami. Yang memberi pelajaran juga suami. Arti memberi pelajaran agar membuat dia berubah. Jadi yang menghukum siapa? Suami. Agar tidak nusyud. Ingat nusyud ya. Jangan gara-gara dia nggak mau bikin kopi kalian usir, itu nggak boleh, itu bukan nusyud. Suami disuruh masak, istri disuruh masak kagak mau, itu bukan nusyud. Si istri disuruh bikin kopi nggak mau, itu bukan nusyud. Nusyud ada beberapa perkara. Disuruh sholat nggak mau, itu nusyud. Kita ingatin masih nggak sholat, kita ingatin masih nggak sholat. Maka cara, Dek, malam ini abang tidur dalam, adik tidur luar. Kenapa? Adik malah sholat. Biar kamu itu sadar kalau kamu tuh nusyud. Udah tidur di luar. Kalau ke sekarang, suami tidur di luar, no. Iya lagi tuh, Iya lagi lah tuh. Ini Kak Alia tanya. Gini Kak Alia, nggak sesimpel itu loh ilmu Islam itu. Ini ayat berbicara cara suami memberi pelajaran kepada istri. Sekarang coba pakai otak deh. Gini, si istri nggak sholat nusyud, oke? Si suami yang keluar, kira-kira dia dapat pelajaran nggak? Contoh, kamarnya ber-AC, di luar nggak ber-AC, bernyamuk. Bentar. Ini kebanyakan main Masyiah nih. Ini Kak Aliyah kebanyakan main Masyiah sama liberal nih. Sehingga nggak tahu. Coba kalian pikirin teman-teman. Gini cara pikirinnya. Ini ayat Al-Quran lagi ngomongin apa? Jikalau kamu khawatirkan istri nusyud, berarti suami kan? Berarti suami kan? Kepada siapa? Istri.
Yang ngasih pelajaran siapa? Suami dong. Buat siapa? Istri. Oke, di kamar kita ber-AC nih. Di luar banyak nyamuk. Ya, di luar banyak nyamuk, nggak ada AC. Oke. Terus dikatakan pertama dikatakan kalau seandainya kamu khawatir dia nusyut, nasihati. Oh, nggak mempan dinasehati karena nusyutnya. Pisah kamar. Siapa yang pisah kamar? Si suami. Suami yang keluar tidur dalam ini. Itu goblok namanya. Jadi nggak perlu hadis pun, menalar hal tersebut udah paham bahwa konteks ataupun mukhatab ataupun khitab ayat tersebut kepada si suami untuk mengajari istri. Jadi yang harus kena pelajaran bukan suami, si istri, gitu cara mikirnya. Yang harus kena pelajaran si istri. Dek, kamu udah 4 hari abang ingatin asar sholat, adek nggak pernah sholat, abang perhatiin. Kamu nusyut situ. Daripada abang tegah, dimana nusyut kan boleh untuk tidak memberi nafkah ya saat dia nusyut. Daripada kemudian abang yang tidak memberi nafkahmu, mending kamu tidur di luar. Biar jadi pelajaran terhadapmu. Iya abang kok gitu ya, siapa suruh kamu kayak gitu dengan Allah, kamu tidak sholat, kamu nusyut. Tidur di luar. Bukan kebalikannya. Ini kesel banget gue nih. Bukan kebalikannya, si suami yang tidur di luar. Misalnya kita lihat nih. Ini aneh nih. Ini Kak Aliyah ini dari dulu dia aneh. Dari dulu dia aneh. Mana bisa seperti itu, memberi pelajaran juga bisa suaminya yang tidak tidur di kamar. Bagus. Memberi pelajaran bagus. Udah dia nusyut. Ya, udah si istri berlaku nusyut, dia enggak sholat. Dek, ya udah kamu nusyut. Ya udah abang tidur di luar. Dalam hati si adek, bodoh amat lu tidur di luar, orang gue enak, AC-nya dingin, kagak ada nyamuk sini. Itu kan lucu ya. Alia ini 11-12 istri yang Nabi Lut ya. Bisa juga kan pergi dari kamar. Udahlah, suka-suka lu. Iya dah. Enggak capek gua gelut sama lu cewek juga capek gua gelut sama cewek. Nah, kita dilihatkan contohnya langsung. Apa? Kita keluar kamar ya. Kita keluar kamar tidur, kagak berubah lah tuh anak. Masih nyaman lah dia tuh anak, orang tidur di dalam. Kak Aila, siapa Kak Aila? Kak Aila siapa ya? Ada. Kita lanjut. Udah maghrib ya. Karena yang saya tahu pisah kamar itu suaminya yang pergi dari kamar itu. Iya gue tepuk tangan, iya. Ya gue juga nebak-nebak nih. Yang gue sampai ini kan gue tebak-tebak, gue nggak belajar. Iya dah. Megang Injil Amsal. Ya benar. Itu karena tradisi Kak. Iya Kak Debi. Dimana dalam syariat gimana cara mikirnya? Ini tadi ayat berbicara cara didik istri Allah, kata Allah. Didik pertama nasihat, didik kedua pisah kamar. Arti pisah kamar bukan lu yang pisah kamar, lu didik dia. Sekarang gini, dalil tersebut berbicara memberi dia pelajaran ya. Dalil tersebut membicarakan dalil memberi pelajaran. Ya kalau dia tetap nikmat, di mana pelajarannya? Jadi artinya apa? Mencabut nikmat daripada dia agar dia sadar akan nikmat tersebut dan kemudian sadar dia nggak boleh nusyut. Gimana sih? Kalau dia tidur enak, kita tidur nggak enak, ya istri ngomong ya bodoh amat. Orang gua enak kok. Itu kan lucu ya. Jadi pakai nalar deh. Udah gitu ya. Nah terus selanjutnya. Yang terakhir, apa memberi pelajaran kepada istri? Memberi pelajaran kepada istri yang terakhir yaitu apa, teman-teman? Nih. Mana dia? Dan darablah mereka, pukullah mereka.
Nah, arti pukul di sini kalau memang udah tingkatan berat guys, nggak boleh langsung. Datang-datang main tangan aja lo, nggak boleh. Jadi ibaratnya gini, mana yang lebih dibenci Allah, memberi pelajaran dengan pukulan atau cerai? Paling dibenci Allah cerai. Jadi yang pertama, apabila dia nusyuz, maka yang pertama nasihati. Yang kedua, pisah kamar. Arti pisah kamar, suruh dia pergi dari kamar kita agar dia jadi nasihat, agar dia tidak nusyuz. Yang ketiga, pukullah. Arti pukul ini bukan kayak lu gebuk maling, kagak ada. Ini kagak ada. Kagak ada. Nih contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nih contoh. Ketika saat Rasulullah pulang ke rumah dan melihat Aisyah sedang tidur menggunakan selimut, Rasulullah tidak jadi untuk membangunkannya. Rasulullah pergi keluar, pergi ke Khum ya, entah Khum ya, kalau nggak salah Khum, di mana Khum itu adalah tempat syahidnya orang-orang perang Badar. Rasulullah mendoakan. Nah, perjalanan Rasulullah ke Khum ya kalau nggak salah, ingat saya Khum. Nah, perjalanan Rasulullah ke Khum ada yang mengikutinya menggunakan jubah hitam. Oke. Saat ke Khum, dilihat Rasulullah, siapa ini ikuti saya? Apa musuh apa gimana? Ya Rasulullah nggak peduli, datang dan berdoa kepada kaum muslimin di pengkuburan tersebut. Apa itu? Pemakaman tersebut, mendoakan kaum muslimin. Begitu pulang, Nabi menyamperi Aisyah. Begitu kemudian menyamperi Aisyah, ketika menyamperi Aisyah, akhirnya Aisyah nggak tega bohongin Nabi. Aisyah ngomong, wahai Rasulullah, ya, tidakkah engkau melihat tadi yang mengikutimu menggunakan jubah hitam? Iya. Kenapa? Itu saya ya Rasulullah. Aisyahnya jujur, kalau itu dia gitu. Udah. Di mana yang dilakukan Aisyah? Pertama, keluar rumah nggak minta izin ke Nabi, itu pertama. Yang kedua, dia keluar tengah malam. Dia keluar itu di zona-zona bahaya ya. Ya, zona-zona bahaya lah tengah malam. Kalau cowok oke lah, ini cewek. Rasulullah memperingati Aisyah yang menjadi dalil ini dengan memegang dua ininya, digertak. Kamu kok keluar? Paham nggak? Paham nggak? Pegang di ininya sama Rasulullah. Kamu kok keluar? Paham nggak? Kalau bahaya gimana? Paham nggak? Nah, itu udah masuk kepada bab darab. Rasulullah cuma mengguncang gini, pegang di sini. Nah, diginiin Rasulullah. Kamu kok keluar? Kok bahaya gimana? Ternyata itu kamu ya. Begitu kemudian Aisyah udah shock ya. Saat itu dicandakan oleh Rasulullah. Panjang hadis itu. Dimana dicandakan, entah beliau ceritain apalah, pokoknya cerita jadi bahagia. Nah, gitu. Begitu juga kita kalau istri, adek, sholat, ya. Masih nggak mau sholat, pisah kamar, masih juga nggak mau. Lu mau apa? Hah? Lu mau apa? Ini sebelah kiri nih. Kalau kena, ya kita ingetin dulu. Ini kalau kena sebelah kiri, ini paling kurang rumah sakit BPJS nggak ditanggung. Sebelah kanan kuburan, lu pilih mana yang kiri makanan nih? Hah? Lu sholat kagak? Ingatin dulu. Nah, oh kalau memang udah nggak bisa, ambil sajadah ya. Tapi Aisyah merasakan kesakitan itu. Aduh, lo belajar di mana lo? Belajar di mana lo? Belajar di mana ini anak? Iya dah ya. Sering-sering lo gabung Masyiah lo, bagus. Padahal Aisyah ya sering-sering lo gabung Masyiah sama liberal lo biar pinter lo. Baca hadisnya, lu baca terjemahan. Gua baca Arabnya. Di terjemahan ditulis, lalu Nabi memukul dada Aisyah. Ya enggak? Ya kalau gua buka hadisnya, isi hadisnya, terjemahannya, lalu Rasulullah memukul dada Aisyah. Makanya lu bilang merasakan kesakitannya. Kagak ada. Yang dibilang merasakan, iya ada keterangan merasakan rasa, aduh udahlah. Iya. Iya dah. Lu belajar hadis terjemahan doang lu. Nih, benar. Padahal Aisyah duel sama perompak juga mampu, tapi masih ditegur saking wanita dimuliakan. Benar. Ditegur oleh Rasulullah. Iya, dia merasakan, aduh, udah.
Jam berapa nih? Kalau masih aman gue buka nih ya. Tapi kalau udah maghrib, lu gue ajarin lu cara neliti hadis lu ya. Nih. Gue buka dah lah. Mana bunyinya ya? فقدر رداءه رويدا وطال رويدا فتح الباب فخرج ثم خفر زيد فجعلت بعري وشرب فأحضرت فسبقت فدخلت فليس إلا كان استحبق فدخل فقال مالك العيشة فأنت السواد الذي رأيت الأمامي قلت نعم. Ini kok beda terjemahannya sama ini ya? Makanya baju saya. Oh ini nih Fanti Sawadun. Ya. Saya menggunakan ini dia. Panjang pula nih, gue direpotin masih Aliyah nih. Fanti Sawadin ra'aitu umami. Qultu na'am. Falahadani sadri. Nah ini. Falahadani. Ini lu pikir lah sendiri dah. Lima menit lagi. Oke. Enggak, saya kasih nampak aja. Gini. Mana dia? Ya ada ribet gua, tapi gua jelasin lah. Di sini yang di framing sama Oten ya guys ya, terjemahan. Dimana dalam terjemahan kan ada falahadani. Ini dia. Dalam terjemahan mana dia falahadani? Mana dia falahadani? Ini. Falahadani fi sadri lahdatan. Udah. Falahadani fi sadri lahdatan au ja'atni. Nah, falahadani pukul itu doraba guys, bukan hada. Hada ini lahadani. Lahada itu adalah kalimat ya, kalau kalian buka dalam kamus bahasa Arab, arti lahada itu menggoncang. Ya Allah, iya dah. Aduh kok cukup ini orang falahadani ya. Jadi apa enggak kesakitan Aisyah tuh gini. Rasulullah kan khawatir, dicerita sama Aisyah bahwa di dalam tengah malam tersebut dia mengikuti Rasulullah menggunakan pakaian sawadun, fa'anti sawadun, aku menggunakan pakaian yang hitam. Lalu Rasulullah menggoncang gini, memegang ini dan menggoncang dadanya, arti falahada. Ya, menggoncang dadanya, paham enggak? Arti menggoncang dadanya, maka prosesnya itu tangan kanan pegang di sini, pegang di kiri. Paham? Jadi digoncang dadanya. Kalau dipukul dadanya, di advokat sama Rasulullah nih. Gitu Aisyah, gini. Sedangkan di situ tidak menuliskan kata-kata doraba. Kalau ditulis fala doraba, atau ditulis fadoraba, ataupun fadorobathu Aisyah, maka dia perkat. Gini Rasulullah di dadanya. Gini Aliyah gini. Falahada digoncangkan. Nggak usah tertipu terjemahan. Jadi kalau lu cuma baca terjemahan nggak usah gugat gua. Kalau ditulis fadoraba, gini Rasulullah. Oh lu keluar ye. Lu keluar. Iya sakit. Aduh ya Allah. Masih aja ngeyel ya. Mau dibilang bukan di advokat Rasulullah, nggak digini, nggak diaperkan, nggak digini, tapi digoncangkan dadanya. Tapi Rasulullah menggoncangkannya kan dibuat di situ lahdatan mumtazian, arti lahdatan kuat, digoncangnya kuat sama Rasulullah. Kayak kita memperingati istri, kayak ibaratnya gini, abang tadi adik ngikutin abang dari jalan itu, kebetulan jalan itu banyak premannya ya.
Iya, ternyata abang pergi ke situ ngapain abang? Oh, jadi itu kamu. Kita pegang kuat nih, pegang kuat. Jadi itu kamu, kita goyangkan. Paham nggak? Kita pegang ini, goyangin dada dia nih, kita pegang. Jadi itu kamu. Dan Aisyah merasakan sakit tersebut. Untuk menunjukkan apa? Oh, ini pelajaran daripada Rasulullah. Kalau besok-besok aku keluar minta izin. Kalau nggak ada izin Rasulullah, nggak usah pergi. Iya, merasakan kesakitan bener, tapi bukan di uppercut, bukan di gini sama Rasulullah, kagak ada di uppercut. Dipegang dadanya, di lahada ya, bukan di daraba. Bukan di daraba, di lahada ya. Di lahada itu apa? Digoncangkan dadanya, dipegang di sini. Tapi Rasulullah pegangnya kuat gini ya, dipegang di sini, digoncangkan gini. Oh, jadi yang keluar itu kamu, gitu, paham nggak? Jadi yang keluar itu kamu, paham nggak? Gitu doang. Dimana Rasulullah memperingatkan tersebut. Ya. Ini kalau masih ngeyel lu, gua kasih kulkas lu. Gimana sih kalau kita gemas? Benar, Rasulullah gemas saat itu. Cuman untuk memberi pelajaran bahwa hal itu jangan dilakukan lagi. Dan Rasulullah dan Aisyah merasakan kesakitan. Oke, berarti itu bahunya yang sakit karena digoncangkan. Nah gitulah. Kirain gua nggak didengerin, dia masih aja ngeyel. Bukan dadanya yang sakit. Kalau dadanya di advokat nih, pap, dia perkat, pap, gitu. Ini bukan itu, kagak ngomong itu. Ngelek ya aku. Gitu ya teman-teman ya. Udah yuk, doa yuk. Udah selesai. Di YouTube Bang Nopri, Bang Ridwan, Kak Fatona. Kalau suami yang gak sholat gimana bang? Ini ada pertanyaan dari YouTube. Kalau suami yang gak sholat, oke. Kalau suami yang gak sholat biarkan saja. Kita tugas mengingati, gak boleh diambil tindakan. Karena istri tidak bertanggung jawab untuk suami. Kita cuma bilang, bang, sholat. Gak mau? Ya udah, suka-suka lu. Yang penting gua aman. Tapi anak tanggung jawab istri. Anak gak sholat, oh sholat lo. Tanggung jawab suami juga. Tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Sholat lo. Nah gitu tetap. Ya. Jadi tugasnya kepada suami kepada apa itu? Tugasnya suami kepada istri. Tugasnya istri kepada suami ya mengingatkan doang. Tapi tugas suami kepada istri udah mengingatkan, wajib memaksa untuk hal-hal yang bersifat agama. Tapi kalau daripada istri ke suami, ya istri cuma menyuruh, memerintahkan, tidak boleh untuk mengambil tindakan. Oke, teman-teman, ayo berdoa. Yang di YouTube juga, ya auzubillahi minasyaitan. Apa? Kalau anaknya dah PNY HP. PNS. Kalau anaknya dah PNS, apa ini? PNY HP. Bang Wina aja. PNY itu apa? Sebelum kita berdoa. Kalau anaknya udah punya suami gimana? Anaknya udah punya. Udah punya. Anaknya udah punya suami, udah tanggung jawab suami, deng. Nggak perlu lagi disuruh. Ya, misalnya kamu ngelihat suami si anak nggak sholat, nggak perlu. Kamu ikut campur. Si anak lu udah kagak sholat. Dulunya pas sama lu sholat. Ya. Pas sama kita, dulunya dia sholat. Begitu nggak sama kita, udah sama suaminya, udah kagak sholat. Nah, harus harus diingatkan. Ketemuan, diajak ketemuan tuh mau dinikahin sama Bang Filja loh. Oke, yuk, udah doa. Yang di YouTube ya, jazakallah Bang AC, Bang Ridwan, Putri, Ri, semuanya yang telah hadir, jazakallah ya semuanya. Oke, kita berdoa dulu. Jangan diaperkat ya, tapi ya dilahada aja, digoncangkan aja ya. Jangan gini loh. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim.
Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah, rezekikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati, pada dalam dada kami, fil afiyati ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina wa la tansina abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka, ya Allah, hadiahkan kepada kami ma'alam tanah, segala sesuatu yang belum kami ketahui, fardudhu ilaina, kembalikan pemahaman tersebut, inda ihtiyaji ilaihi, saat kami membutuhkan, wala tansina abada, jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Wa tuqda bihil hawaij. Wa tuqda bihil hawaij. Wa tunalu bihi raghaib wa husnul hawatim biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang di YouTube kita tutup yang di YouTube dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka